rasakan setelah ikuti rawatan full package dia rawatan di tempat saya? Alhamdulillah, apa yang saya dapat ni lah, yang sebenarnya sebelum ni pun saya pun adalah serba sedikit yang saya tahulah tentang perawatan ni, tapi yang ni dia memberi saya lebih kefahaman lah apa yang sebenarnya berlaku. Kan selama ni kita anggap yalah, saya bukanlah nak merendahkan mana-mana ni lah kan. Tapi yalah, ini pun mungkin daripada ni lah, apa orang kata tu, jalan yang ditunjukkan oleh Allah lah kan. Jadi saya ke sini, dan apabila saya tengok cara dia punya apa ni, perubatan dia tu, payang-payang dia tu, sedikit sebenarnya dia pun adalah kena mengena dengan apa yang pernah saya belajar dulu. Cuma saya ni tak tamat, itu aja. Jadi mengingatkan kembali kepada pelajaran yang dulu. Yeah. Jadi sebelum abang datang tu sakit apa saja? Saya ni semuanya boleh kata lah, kita pun dah berumur kan, dah masuk kategori warga emas ni. Jadi macam-macam penyakit lah yang datang. Tapi alhamdulillah lah, pasal untungnya saya ni, pasal saya jarang lah nak makan ubat-ubat yang apa ni, hospital ke apa ni. Saya lebih suka pada herba. Dan kalau perubatan ni pun saya akan pilih lah mana yang betul-betul saya yakin dan sesuai, baru saya pergi. Saya bukan senang lah orang nak ajak saya pergi berubat ni. Kecuali kalau terbuka hati saya mengatakan ya, itu saja. Gimana Kak? Jadi mati rasa di lidah ya? Berapa tahun tu mati rasa di lidah? Gila. Hilang deria rasa di lidah ya? Ikutkan dari 2016 memang dah terasa, tapi cuba juga cari jawapan dia, alternatif nak cari jawapan dia, tapi belum jumpa. Nak seradi pada doktor memang taklah sekali, sebab saya dah terlalu banyak operate kan. Dan tawakal je lah, ada rezeki yang saya jumpa, itulah. Tapi disebabkan dia nak datang ke sini kan, saya ikut sebab dia pandang, dia kata itu lebih banyak, macam boleh merawat bukan satu, dia buat secara menyeluruh kan. Alhamdulillah lah. Macam mana Kak? Ada rasa asam, macam air dia dah mula tu. Kalau tak ada, saya rasa macam minyak lapisan atas saja kan. Tak terasa masam, tak terasa apa. Manis tak terasa. Makan macam benda kosong je lah, untuk isikan perut yang kosong. Tak tahu rasa macam kita telan nasi, tak ada rasa apa-apa. Macam air putih, walaupun benda tu manis ke apa, tak ada rasa apa. Mudah-mudahan lepas ni alhamdulillah lah boleh, orang kata tak banyak tapi terasa sikit ada perubahan. Daripada kata macam doktor nanti nak operate ni dah tak sanggup lagi dah. Kita guna cuba alternatif lain untuk rawatan yang tak berkaitan dengan doktor-doktor ni lah. Alhamdulillah lah dapat jumpa rawatan macam ni. Dah terapi, dah bakar, dah hipno, deria rasa di lidah dah mula terasa masam kan, berarti dia sudah mula aktif. Selama ni deria rasa di lidah tu mati. Hormonnya, jadi dengan ini kita menggunakan energi menghidupkan kembali sel-sel yang bermasalah ataupun sel-sel yang bermasalah supaya diaktif kembali. Itu kan deria rasa di lidah. Mungkin tumpukan emosi negatif pendam, jadi memakan dalam. Kalau doktor, kalau pergi cek dah garanti dia copkan kanser kan. Iya, macam-macam. Jadi lepas tu dia suruh potong lidah lah segala macam, nanti jadi masalah lah. Ya Kak, macam mana? Okey, alhamdulillah okey. Jauh lebih baik ya. Selain itu apa yang Kak rasakan perubahan? Badan rasa ringan lah. Kepala yang tadi yang penuh dekat sini, alhamdulillah ringan. Open, orang kata tak terasa berat lah. Kalau tak ada memang hari-hari berat. Orang kata migraine, penat.
Ya, Kalau tidur tapi yang jenis tak berkualiti. iyalah tidur-tidur sekejap lepas tu terbangun lagi. Kadang tidur penat, siang penat, malam tidur tak itu. Lepas tu kadang kadang-kadang terjaga kedua lagi. Kadang pukul 5. Sambung. Saraf otot pikiran kita tegang. Jadi tak lena tidur. Tidur tak Sekejap sedap. bangun, sekejap tak tenang, segala macam. Tapi kalau dah dirilekskan tadi itu yang membuat kita kena banyak beban di pikiran tu. Dia segala macam sampah-sampah di sini. Kita datang ke sini kan kita riliskan itu emosi-emosi negatifnya, luka-luka batinnya, itu kan semua energi kotor yang sudah mengendap di memori kita kan. Kan lepas itu yang di tubuh itu menjadi sel darah mati atau darah kotor, itu kita hancurkan lagi, kita bakar lagi, kita buang lagi melalui bekam tadi, lalu bakar, dihancurkan. Jadi bila dihancurkan sel-sel darah itu mulai dia jalan darah kan. Bila dia mulai jalan darah, yang berat tadi kembali makin ringan, yang kabur tadi itu mulai terang, yang lidah yang kaku tadi, yang apa, yang tak mati rasa tadi mulai diaktif rasanya, walaupun baru sedikit kan. Secara logika yang masuk akal kan, walaupun hanya sekedar ini, walaupun hanya sekedar bercakap, tapi cakap itu kan ada powerful energinya. Energi itu yang ada itunya, yang mampu merubah keadaan. Kalau macam saya belajar kan, saya punya ni dia bukan tahap macam orang tingkatan 5 tau. Macam tadi kan slow untuk tangkap, tapi makan masa untuk belajar lambat. Tapi bila dia dah masuk, dia susah nak hilang. Walaupun tak itu saya boleh ingat, saya boleh apa semua. Makan masa nak hilang dia. Daya tangkap lemah. Daya tangkap lemah, tapi kena belajar lama lah untuk dapatkan sesuatu. Iya, kena lambat. Kalau ada orang yang cerdas tu kan sekali cakap dia sudah tangkap, oh ini, dia boleh membaca. Semua juga daripada saraf. Dari kecil kita kan banyak masalah. Banyak penderitaan itu semua tumpukan itu memenuhi kita punya memori seperti handphone, banyak virus. Jadi bila banyak virus di memori kita ni, ya daya kita berpikir tu jadi lemah. Jadi tak cerdas lagi. Emosi kita tak cerdas, mental kita jadi lemah, spirit kita jadi kacau. Jadi semua jadi penyakit tu, nanti akan menjadi penyakit di tubuh fisik kita. Kalau nak menghafal ayat-ayat tu pun macam belajar lambat. Harap-harap lepas ni ibarat memori dah penuh, diisi juga. Dipaksa juga. Jadi bila diisi macam air sudah kotor, dicampur lagi, yang makin yang dicampur yang kotor, apa dah keluar dia balik kan. Apalagi ketenangan yang dirasakan, dapat ketenangan yang utama di rohaninya. Pikiran lapang seperti tak punya beban kan. Berubah tak tadi datang dengan segala macam serabut, beban pikiran. Daripada segi kepala saya memang nampak nyatalah sebab memang penuh. Berat kat sini bila dah buat bekam, buat terapi, bakar. Alhamdulillah lah. Kepala ni ringan. Kalau tak ada, saya rasa macam sesama ni duduk kat sini, macam lendir tu banyak kat sini. Sumbatan itu. Samping dari sumbatan tu ada juga yang lainnya, something wrongnya kan. Memang ada something wrong. Sebab yang itu saya tak sangkakan yang ada something wrong. Saya memang dapat rasakan. Ya, sebenarnya ada. Sebenarnya sudah kita rasakan, tapi kita tak faham, tak mengerti. Tak ada yang menjelaskan lebih mendetail. Lagi satu, orang kata belum jumpa jodoh yang sesuai. Ya, karena kita belum menemukan orang yang benar-benar paham, yang boleh menjelaskan secara mendetail, yang boleh diterima oleh logika pikiran kita. Yang selalu jumpa dari luar aja kan. Yang selalu kalau jumpa pun yang bahagian asas saja. Ya, asas tak mendalam. Tak mendalam. Jadi kita bila tak mendalam, logika kita tadi kan mencari jawaban. Bila logika kita kurang menerima, akhirnya kita bingung sendiri kan. Kalau dijelaskan secara mendetail, masuk akal logika kita, otomatis mudah menerima kan, mudah paham. Ternyata begini. Baru kita tersadar kesilapan kita yang dulu. Ya, karena kata-kata yang positif itu kan menyadarkan, menyehatkan, menerangi pikiran. Dan yang di luar sana banyak cerita begini begitu, itu karena cerita kulitnya saja, dalamnya masih gelap. Jadi tak menembus ke dalam kolbu jiwa si pesakit orang. Jadi ibaratnya jawabannya itu
tembok. Ia Sekadar masih tembok untuk ia masih menghalang tertembok aja. lagi, tak menembus ke isi. Karena dia sendiri pun tak paham. Dia hanya menyampaikan sesuai level kesadarannya kan, pengetahuannya kan. Kalau menembus ke isi, kita benar-benar paham, oh ternyata ini. Bila kita dah benar-benar paham, kita dah sadar, otomatis kalau terjadi sesuatu, oh ini dia. Tidak lagi menyalahkan yang luar kan. Jadi berontak batin itu berkurangan. Karena selama ini karena banyak penolakan, karena kita tidak mengerti. Bila kita tidak mengerti, banyak menerima kan. Bila ada banyak menerima, hati lapang. Bila kita banyak menolak, makin sempit pikiran, makin stres, makin kacau pikiran, makin banyak emosi. Lagi satu, kita tak nak menyakiti pihak yang sebelah, kita menerima telan semua-semua. Kita konon-kononnya tak mau menyakitkan orang, tapi itu kita pendam. Bila kita pendam, memakan diri. Akhirnya rosak rohani, rosak roh kita, kacau jiwa kita. Lama-lama kalau sudah rosak rohani kita, akan mewujud di fisikal kita. Akhirnya dari rosak organ. Bila dah rosak organ, kita tak dapat beraktiviti dengan lebih bebas kan? Karena kita yang merusak, yang kita rosak ini kejahatan pikiran kita tadi, setan kita tadi, karena kita tak mengerti di situ. Yang merusak kita, buat kita sakit, ya biar diri kita juga yang kelak tadi. Jadi bila diterangkan seperti ini kan tersadar kan, tersadar, pikirannya tersadar, mindsetnya terbuka, spiritnya berubah, sudut pandangnya berubah. Selama ini sakit karena tidak mengerti dengan apa yang terjadi pada diri kita. Jadi setiap hari kita sakiti diri kita, makin parah dia. Ada sadar makin tenang kan, oh ternyata ini silap diriku. Akhirnya menerima kan, bila dia menerima lapang dada kan. Tapi kalau kita menolak ya sakit berperpanjangan. Oke, terima kasih sudah memberikan kami kesempatan untuk membantu untuk pemulihan penyakit lahir batin ini, membuat kita lebih sadar, lebih tenang, lebih mudah menerima dan lebih bersyukur. Oke. Kena cuci otak pikirannya tadi ya, kena beda. Alhamdulillah ringan. Iya, harus dicuci karena kotor di situ. Sudah dicuci kita lebih jelas. Kalau cakap berubah macam tu tapi tak diterangkan secara terperinci. Motivasi kesehatan, kesadaran kan. Sudah diberi motivasi kita tersedar. Kita tahu ternyata ini. Bila dah tahu silapnya takkan mau diulang lagi kan. Bila diulang lagi sakit sendiri berarti degil kan. Ini selama ini diulang lagi karena tak mengerti. Akhirnya penyakit jadi berkepanjangan. Jadi jiwanya juga, rohaninya dikasih sehat, jasmaninya dikasih pres. Akhirnya jiwa raga sehat kuat kan, tenang dia. Ini jasmani dikasih obat, segala macam obat, tapi rohaninya sakit. Bila tubuhnya sehat, rohaninya sakit, oke, time rohaninya oke, tak ada masalah. Tapi kacaunya rohani kacau, emosi kacau, penyakit datang balik. Ini luar dalam harus dipulihkan dengan yang tepat. Walaupun sekali rawatan sudah ada perubahan kan. Jadi jangan berhenti di situ, masih ada proses. Karena penyakit juga sudah lama kan. Terima kasih ya.